pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara dengan saya Tri Fatmawati SPD, instansi SD Negeri 7 Karimun Jawa. Saya Suyanto dari SMP Negeri 1 Jepara. Saya Priyono dari SMK Muhammadiyah 04 Bangsri. Kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pri. Bagaimana kabarnya, Bu? Ya, baik, Pak Pri. Pak Pri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gini, Bu, Ya. sesuai kesepakatan kita akan melakukan supervisi. Ya. Namun sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching dari ibu kepada coachnya. Iya. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ini. Oke. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu satu, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki atau sudah mengetahui kompetensi inti dari coach itu apa. Yang satu, present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ketika melakukan proses coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, Pak Pri. Itu beberapa hal yang akan saya ajukan untuk rubrik penilaian. Ketika saya menjadi pengamat atau bisa dipahami ya, Bu? Bisa, Pak Pri. Selanjutnya, sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan dari Ibu. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu nanti kembangkan dari proses coaching ini? Nanti saya kepingin mengembangkan yang kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Pri. Baik. Nah, dari dua kompetensi ini, bagian yang mana yang secara spesifik yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Awalnya nanti saya akan mendengarkan secara aktif. Si coach ini menyampaikan permasalahannya yang dihadapi, Pak Pri. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coach tersebut, Pak Pri. Baik. Kemudian ini, Bu. Indikator keberhasilannya. Yang mana Putri ini dalam proses coaching nanti? Nanti indikator keberhasilannya itu yaitu ketika si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, Pak Pri. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu si coach ini bisa menemukan solusinya, bagaimana dia menghadapi permasalahan tersebut, Pak Pri. Baik, Ibu. Baik, Bu. Ini yang terakhir, harapan dari observasi dalam melakukan coaching ini apa, Ibu, kira-kira? Nanti saya itu kepengennya mengembangkan 3 kompetensi dari coach tersebut, Pak Pri. Oke, baik, bagus tuh. Nah, mungkin ini dulu, Bu, nanti sambil Ibu melaksanakan coaching dengan coachnya.
akan kita tunggulah. Assalamualaikum Bu Tri. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pri. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam Ibu Nggih, Putri. bagaimana kabarnya Pak Yanto hari ini? Baik, alhamdulillah. Pak Yanto, kenapa ini mengajak ketemuan? Ada apa Pak Yanto? Ada sesuatu yang mesti harus saya sampaikan ke jenengan supaya apa yang jadi gangguan pikiran saya ini nanti bisa terselesaikan. Nggih. Yang pengen Pak Yanto dapatkan dari perbincangan kita ini apa Pak Yanto? Saya ingin semangat mengajar saya itu kembali. Jadi tujuan perbincangan kita di hari ini adalah supaya Pak Yanto itu mendapatkan semangat dalam mengajar lagi, begitu nggih Pak Yanto nggih? Betul. Nggih. Baik, dari mendengarkan cerita dari Pak Yanto nih, semangat Pak Yanto ini mulai menurun itu sejak kapan Pak Yanto? 1 hingga 2 bulan ini kelihatannya. Terus yang Pak Yanto rasakan apa? Fisik ini rasanya kalau mau diajak mengajar, diajak ke kelas, menyiapkan materi-materi pelajaran, menyiapkan alat-alat untuk menunjang pelajaran itu berat gitu loh. Tapi padahal keinginan untuk melakukan itu tetap kuat gitu. Cuma secara fisik tidak bisa kuat gitu. Nah, selama 1 bulan itu Pak Yanto itu adakah rutinitas yang berbeda dari sebelumnya begitu Pak? Ada. Itu ini pola tidur yang berubah. Yang semula saya tidur itu sekitar jam 10 malam gitu ya. Sekarang itu bisa rubah sampai jam 1 malam baru tidur. Gitu. Selain pola tidur Pak Yanto, apalagi yang mungkin berbeda? Ya, ada rutinitas saya yang sekarang bertambah, yaitu beban kerja saya sebagai guru untuk pengembangan diri saya. Itu kelihatannya ada tambah beban kerja di situ. Ada yang lain lagi Pak Yanto? Kelihatannya hanya 2 hal itu, Bu, yaitu beban kerja yang bertambah, terus pola tidur yang berubah. Pernahkah Pak Yanto itu mengalami masa di mana Pak Yanto itu semangat dalam mengajar begitu Pak Yanto? Kapan ya? Pernah. Itu saat yang pertama saya bisa mengelola beban kerja saya itu saya selesaikan di hari itu juga, sehingga saya bisa mendapatkan jam tidur saya itu sebagaimana mestinya. Bagaimana cara Pak Yanto itu mewujudkan hal tersebut Pak Yanto? Pada saat itu saya kan juga banyak kegiatan sih sebenarnya. Ada kegiatan sosial, kayak berkumpul dengan warga sekitar, kemudian olahraga, kemudian menyalurkan hobi. Nah, kegiatan-kegiatan yang bukan kegiatan utama saya sebagai guru itu saya kalahkan waktunya. Sehingga waktu untuk kegiatan itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Jadi kegiatan sosialnya ini dipakai untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, begitu nggih? Ya, betul. Mungkin ada lagi upaya untuk menyelesaikan tugas sekolah Pak Yanto? Upaya untuk menyelesaikan itu saya akan membuat jadwal, mengatur schedule jadwal saya, sehingga nanti saya bisa memilah mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Begitu. Nah, sekarang Pak Yanto, apakah 2 hal yang telah Pak Yanto lakukan tersebut itu bisa juga diterapkan untuk saat ini Pak Yanto? Saya rasa bisa. Nanti saya akan juga mengalahkan kegiatan-kegiatan saya ini yang tidak menjadi tugas pokok saya sebagai guru itu, saya isi dengan kegiatan-kegiatan yang saat ini menjadi beban tambahan itu. Itu akan saya
lakukan di waktu biasanya saya melakukan kegiatan-kegiatan di luar tugas saya sebagai guru. Gitu. Baik. Kapan nih Pak Yanto akan memulainya? Karena ini juga apa namanya? Karena ini juga menjadi tanggung jawab saya untuk mencerdaskan anak bangsa, dan ini juga ditunggu oleh anak-anak didik saya untuk saya mengajar di sekolah dengan baik, maka secepatnya saya akan menerapkan hal ini. Kurang lebih ya 1 minggu ke depan akan saya mulai, begitu seterusnya, dan mudah-mudahan saya dapatkan kembali semangat saya itu. Dari 2 hal tersebut Pak Yanto, mana yang akan menjadi prioritas Pak? Prioritasnya adalah saya terlebih dahulu akan menyelesaikan tugas saya sebagai guru tersebut pada waktu-waktu yang saya biasa gunakan untuk kegiatan hobi sosial atau kegiatan kegiatan yang bukan peran saya sebagai guru gitu. Nah, dalam waktu berapa lama sih Pak 2 hal tersebut itu akan membuahkan hasil Pak Yanto? Saya rasa 2 minggu akan kelihatan. Baik. Siapa saja yang nanti itu bisa membantu Pak Yanto? Karena ini kaitannya dengan hal pribadi saya, maka sepertinya istri saya lah yang nanti akan bisa membantu 2 penerapan kegiatan saya itu. Menarik sekali rancangan kegiatan Pak Yanto Iya, di hari ini ya Pak Yanto. Kemudian yang menjadi kriteria keberhasilannya itu seperti apa Pak Yanto? Badan saya akan menjadi kembali segar, semangat akan tumbuh, frekuensi masuk kelas, frekuensi mempersiapkan prasarana pembelajaran itu akan sudah saya laksanakan. Keren sekali Pak Yanto. Semoga berhasil melaksanakan rancangannya dan kembali bersemangat dalam mengajar Pak Yanto, dan saya akan menunggu cerita Pak Yanto kembali ya Pak Yanto. Karena waktu kita terbatas Pak Yanto, jadi kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini, dan selamat sore Pak Yanto. Selamat sore Putri, terima kasih. Sama-sama Pak Yanto. Putri, tadi setelah saya menjadi observer, saya mengamati dari coachingnya Putri kepada coachingnya yaitu Pak Yanto. Nah, saya ingin bertanya sedikit, Bu. Tadi apa saja yang sudah Putri lakukan saat proses coaching terkait indikator yang dicapai tadi? Alhamdulillah sekali Pak, proses coachingnya itu berjalan dengan lancar, kemudian juga sesuai dengan alur tirta, yaitu T itu tujuan. Baik. Kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab Pak. Jadi semuanya itu sudah tercapai Pak. Baik, oke, terima kasih. Nah, gini Bu, kalau tadi saat saya jadi observer, ketika Putri melaksanakan coaching, yang saya amati, kalau boleh saya menuliskan hasil amatan gitu. Apa yang sudah dilakukan Putri itu sudah sesuai dengan alur tirta seperti yang disampaikan Putri tadi. Terkait dari tujuan dari coaching tadi sudah ada. Identifikasi masalah tadi juga sudah ada. Rencana aksi dan kemudian tanggung jawab pun juga sudah terpaparkan dengan jelas. Yang saya amati lagi Bu, saya tulis tadi sudah sesuai dengan alur tirta Ibu. Kemudian nih Bu, yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Putri itu kembangkan untuk coaching-coaching yang lainnya? Kalau kompetensi itu ya sesuai ya Pak, sesuai dengan kompetensi coach yang harus dimiliki oleh coach tersebut, yang masih sama Pak, dengan mendengarkan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Karena mungkin nanti itu juga akan ada coach-coach yang lain Pak, dengan permasalahan yang lebih kompleks dan sebagai pembanding Pak dengan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman Pak. Oke, luar biasa sekali Putri.
Mungkin saya cukup ini Bu. Nggih. Dan terima kasih kepada Bu Tri sudah melaksanakan coach untuk coach-coach yang lain. Nggih, terima kasih kembali Pak Pri. Ya. Demikianlah pelaksanaan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga menjadi inspirasi kita bersama. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.